Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 181. Sepupu. Xiao Qin menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Apakah Ye Junlin masih memiliki identitas? Li Ziran menatap Xiao Qin dengan curiga, bertanya-tanya apakah ada rahasia kecil yang tidak dia ketahui. Ye Junlin tersenyum dan berkata, Xiao Qin takut catatan kriminal pasukan saya di penjara akan membiarkan mereka menemukannya. Ya, saya pikir alarm berbunyi karena alasan ini. Xiao Qin bereaksi dengan cepat. Orang tidak dapat menemukan kekurangan. Li Wenyuan bertanya, apa yang terjadi barusan? Apa yang ada di tubuhmu? Itu terus berdering. Hanya pemantik logam saya. Sepertinya ada logam di dalamnya. Ye Junlin mengguncang korek api hijau. Oke, ayo pergi. Mobil yang dikirim oleh kakak laki-laki tertua saya sudah menunggu beberapa saat. Zhao Yalan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Semua orang dibawa ke Hotel Hilton. Karena ada lebih banyak orang yang menghadiri perjamuan ulang tahun, para tamu ini untuk sementara diatur di hotel. Sepertinya orang tuaku masih menyimpan dendam tentang apa yang terjadi di masa lalu. Kalau tidak, kita tidak akan diatur di hotel, tetapi langsung ke rumah leluhur keluarga Zhao. Zhao Yalan sedikit frustrasi. Jangan khawatir, istri. Kita pasti akan bersinar di pesta ulang tahun kali ini. Dan kemudian keluarga Zhao akan menerimamu dan mengenaliku. Li Wenyuan sangat percaya diri. Pasangan itu menerima persetujuan keluarga Zhao dengan sangat serius. Segera setelah pindah, Xiao Qin datang untuk mencari Ye Junlin dan Li Ziran. Mengatakan bahwa junior dari keluarga Zhao berkumpul malam ini. Oke, ayo pergi. Ye Junlin dan Li Ziran setuju. Xiao Qin sengaja mengendarai mobilnya sendiri, Maserati merah muda. Tempat pertemuan adalah di Sengding Hotel. Sebuah meja di sini berharga 10.000 yuan. Ada mobil mewah yang diparkir di depan hotel. Di bawah kepemimpinan Xiao Qin, dia datang ke kotak VIP 888. Itu sangat hidup, dengan puluhan orang berkumpul. Xiao Qin ada di sini. Selamat datang semuanya. Xiao Qin adalah putri kecil dari keluarga Zhao karena keluarga Xiao, dan sangat populer. Saya telah melihat Li Ziran dan Ye Junlin untuk pertama kalinya. Namun, melihat kecantikan Li Ziran, mata banyak orang menjadi cerah. Xiao Qin dengan cepat memperkenalkan siapa ini. Seseorang mendesak. Saya ingin memperkenalkan semua orang. Ini Li Ziran, putri bibi Zhao Yalan, dan sepupu banyak dari Anda. Ini Ye Junlin, sepupu semua orang. Xiao Qin memperkenalkan. Oh, sepupu. Kakak laki-laki dan adik laki-laki Xiao Qin menyapa Li Ziran. Adapun Ye Junlin, abaikan saja secara langsung. Ada orang lain dengan nama keluarga asing yang datang untuk makan malam-malam ini, yang tidak ada hubungannya dengan Li Ziran. Mereka menatap Li Ziran. Bagaimanapun, kecantikan ini didambakan oleh semua orang. Setelah berkenalan satu sama lain, Ye Junlin menemukan bahwa pemimpin hari ini adalah Zhao Kuofei, putra paman kedua Li Ziran, Zhao Sueyong, dan Zhao Qingfeng, putra paman ketiganya, Zhao Sueliang. Keduanya adalah keturunan keluarga Zhao, dan mereka berada di posisi tinggi dalam keluarga Zhao. Semua topik malam ini adalah tentang dua orang ini. Zhao Kuofei tersenyum. Saya mendengar bahwa suami dari sepupu Ziran, Junlin, pernah menjadi kuda hitam di komunitas bisnis Suzhou Hangzhou. Bahkan ibu kota provinsi dan banyak kekuatan perusahaan mengetahuinya. Bagaimana kabar mereka? Zhao Qingfeng juga tersenyum. Ya, kenapa saya belum mendengar kabar darinya sejak saat itu? Kedua orang ini bukan sarkasme Li Ziran. Mereka benar-benar tidak tahu. Karena keluarga Zhao adalah puluhan miliar raksasa. Li Ziran tidak memenuhi syarat untuk membuat mereka terlalu memperhatikan. Setelah Ye Junlin bangun, dia mengerti sedikit. Setelah Ye Junlin di penjara, tidak ada berita. Bersambung. Bab 182. Kurangnya bakat dalam sistem. Lagi pula, mereka juga tidak tertarik untuk memahami orang kecil. Ada seorang kerabat, Zhuo Hang, yang berasal dari Suzhou dan Hangzhou. Dia segera berkata, saya tahu bahwa Ye Junlin dikirim ke penjara setelah memperkosa saudara iparnya. Tampaknya belum beberapa hari sejak itu. Dia keluar dari penjara. Ya, itu adalah acara besar di Suzhou dan Hangzhou saat itu. Yang lain bergema. Wajah Zhao Kuofei berubah. Dan dia tersenyum, artinya, sepupu saya menganggur sekarang. Ye Junlin mengangguk, kamu bisa mengatakannya. Setelah itu, Zhao Kuofei dan Zhao Qingfeng tidak menunjukkan minat pada Ye Junlin. Bahkan tidak tertarik pada Li Ziran, yang telah menerima ratusan juta investasi.
Mereka semua mendiskusikan topik mereka sendiri, yang hampir tidak bisa dipahami Li Ziran. Ngomong-ngomong, Zhao Yuan belum kembali. Zhao Kuofei mau tidak mau memikirkan sesuatu. Zhao Yuan ini adalah putra ayahnya. Anak ini sangat cakap. Sekarang di tim SWAT, dia sekarang menjadi pemimpin detasemen. Dikatakan bahwa dia akan menjadi kapten tim polisi khusus di tahun depan. Berbicara tentang saudara Yuan, itu adalah kebanggaan besar nenek. Zhao Qingfeng tersenyum. Memang begitu. Meskipun Zhao Yuan tidak menyimpan darah keluarga Zhao, dia sangat dihormati oleh wanita tua itu. Dia memang sangat optimis. Hanya 28 tahun depan, akan mampu mencapai posisi wakil kapten tim polisi khusus. Keluarga Zhao punya uang. Yang kurang adalah talenta dalam sistem ini. Zhao Yuan dapat dianggap mengisi kekosongan. Tidak lama kemudian, Zhao Yuan, mengenakan seragam, datang ke kotak. Biarkan semua orang menunggu lama. Anda juga tahu alasan KTT Ekonomi Asia. Saya sangat sibuk 2 hari ini. Waktu untuk menghadiri jamuan ulang tahun nenek besok akan dibayar oleh hari libur umum saya. Zhao Yuan tersenyum malu. Saudara Yuan, kamu sangat sibuk, dan nenek akan mengandalkanmu untuk mendukung meja besok. Semuanya tertawa. Zhao Kuofei bertanya, saya mendengar bahwa ada kecelakaan di stasiun kereta api berkecepatan tinggi hari ini. Bahkan kapten yang dari tim SWAT Anda khawatir. Zhao Yuan mengangguk dan berkata, bukankah aku terlambat karena ini? Zhao Qingfeng bertanya, Yuan, apa yang terjadi secara detail? Semua orang penasaran. Setelah melihat sekeliling, Zhao Yuan tersenyum dan berkata, hari ini seorang pria super datang ke stasiun kereta api berkecepatan tinggi. Tahukah Anda? Dia sebenarnya datang ke WeChat untuk kunjungan pribadi untuk memeriksa langkah-langkah keamanan kami. Untungnya, dia ditemukan. Zhao Yuan menarik napas. Lalu bagaimana kamu menemukannya? Semua orang bertanya. Ketika saya meninggalkan stasiun kereta api berkecepatan tinggi, alarm berbunyi di area tombol. Kami menghentikannya. Setelah pemeriksaan, coba tebak apa yang Anda temukan. Semua orang memandang Zhao Yuan dengan rasa ingin tahu. Dia memiliki 13 hulu ledak dan 7 pecahan peluru tertancap di tubuhnya. 1 hulu ledak di kepalanya dan 1 di jantungnya. Logam-logam di tubuhnya inilah yang membuat alarm berbunyi. Zhao Yuan merasa luar biasa. Apa? 13 hulu ledak. 7 pecahan peluru. Semua orang menarik napas dalam-dalam dan tampak luar biasa. Yang lebih menakutkan adalah tubuhnya dipenuhi bekas luka. Aku memperkirakannya hari ini dan itu tidak kurang dari 1000. Zhao Yuan menceritakan fakta yang menakutkan. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana dengan waktu? Li Ziran bertanya. Sekitar pukul 2:10 siang. Zhao Yuan Dao. Setelah mendapatkan jawabannya, Li Ziran menatap Ye Junlin secara tiba-tiba. Kali ini sama dengan saat Ye Junlin terjebak di area pemeriksaan keamanan. Dan tidak ada apa-apa di tubuh Ye Junlin. Dan sirene berdering tanpa alasan. Bersambung. Bab 183. File identitas level 5S. Sekarang Zhao Yuanyi mengingatkan bahwa Li Ziran bereaksi. Alasan mengapa Ye Junlin dapat membuat suara alarm adalah karena ada logam di tubuhnya, bukan yang disebut pemantik. Bahkan Li Ziran ingin melihat pakaian Ye Junlin. Zhao Qingfeng segera bertanya, ini terlalu menakutkan, bukan? Apa latar belakang Zhao Yuan? Saya tidak tahu identitas spesifiknya, karena file identitasnya ada di level 5. Tidak ada seorang pun di seluruh provinsi yang berhak melihatnya. Tapi saya mendengar kapten yang mengatakan bahwa ini adalah perwira yang baru saja turun dari garis depan. Itu milik Brigade Besi Yan Huang. Zhao Yuan menarik napas dalam-dalam. Dari Brigade Besi Yan Huang. Bukankah itu pro tentara Jenderal Kunlun? Ya, itu unit terkuat di China. Semua orang adalah pria dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Ketika datang ke Brigade Besi Yan Huang dan Jenderal Kunlun, para pria yang hadir semuanya bersemangat. Setiap pria memiliki impian militer. Apakah muda atau tua? Terutama divisi yang tak terkalahkan dari Brigade Besi Yan Huang, bahkan lebih diinginkan. Tidak. Ketika saya berada di Akademi Militer, tujuan terbesar saya adalah memasuki Brigade Besi Yan Huang dan mengikuti Jenderal Kunlun di medan perang. Zhao Yuan juga menantikannya. Melihat tatapan rindu semua orang, Xiao Qin benar-benar bangga. Dia benar-benar ingin berdiri dan memberitahu semua orang adik ipar saya adalah Jenderal Kunlun yang dikagumi oleh ribuan orang. Jika Jenderal Perang dari Brigade Besi Yan Huang bisa datang ke pesta ulang tahun nenek, kakek dan nenek mungkin akan sangat senang. Kata Zhao Kuofi. Ya, kakek dan nenek dulunya adalah tentara.
Pasti menyenangkan orang-orang dari Brigade Besi Yan Huang datang. Bukankah tembakau dan alkohol favorit kakek nenek disediakan secara khusus oleh wilayah militer, tetapi ada terlalu sedikit peluang. Yang lain mengatakan Anda dan saya mengucapkan sepatah kata. Zhao Qingfeng memandang Zhao Yuan. Ayuan, bisakah kamu menyeretku ke bawah dan mengundang seorang perwira dari Brigade Besi Yan Huang untuk menghadiri perjamuan ulang tahun nenek besok? Ya, jika Anda mengundang satu, maka nenek benar-benar senang. Kata Zhao Kuofi. Zhao Yuan ragu-ragu, tetapi mengangguk. Oke, aku akan mencobanya dan mencoba memberi nenek kejutan. Sebenarnya, dia tidak yakin sama sekali. Karena Kapten Yang Song memberitahunya, tidak ada sosok besar di stasiun kereta api berkecepatan tinggi yang berada di luar jangkauannya. Belum lagi Zhao Yuan, seorang pemimpin detasemen kecil. Saat makan malam ini, Ye Junlin dan Li Ziran tidak merasakan keberadaan. Di mata keluarga besar seperti keluarga Zhao, mereka adalah peran yang bisa dibuang. Setelah makan malam, Zhao Yuan secara pribadi pergi ke Kapten Yang Song untuk mengungkapkan pikirannya. Yang Song sangat ketakutan sehingga dia menunjuk Zhao Yuan dan berkata, Kamu terlalu berani. Beraninya kamu mengundangnya. Zhao Yuan gemetar ketakutan. Apakah orang dari tim yang ini adalah identitas yang hebat? Mempertimbangkan peraturan kerahasiaan, Yang Song masih belum bisa mengatakannya. Ya, jangan pikirkan masalah ini. Jangan katakan siapapun. Aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengundang Kolonel Long Ye dari Legiun Tianlong yang saat ini ditempatkan di daerah militer Suzhou Hangzhou. Menyerah saja pada masalah ini. Yang Song menolak. Baiklah. Tapi tim Yang, kamu dan wakil tim senior harus sudah ada di sana saat itu. Kata Zhao Yuan. Jangan khawatir. Aku pasti akan menghadiri perjamuan ulang tahun wanita tua itu. Ketika Zhao Yuan kembali untuk memberitahu semua orang berita itu, dia tampak kecewa. Tapi semua orang tidak menyalahkan Zhao Yuan. Bagaimanapun, Brigade Besi Yan Huang memiliki identitas khusus, jadi itu normal bagimu untuk tetap diam. Li Ziran memiliki keraguan besar tentang Ye Junlin malam ini. Bersambung. Bab 184. Rencana hancur. Meskipun dia tidur di ranjang yang sama dengan Ye Junlin, dia tidak pernah melakukan apapun, dan dia belum pernah melihat tubuh Ye Junlin. Jadi malam ini dia berencana untuk melihat apakah ada bekas luka di tubuh Ye Junlin. Tapi Xiao Qin sebenarnya ingin tidur dengannya di tempat tidur. Rencana Li Ziran secara alami hancur. Hari kedua adalah pesta ulang tahun wanita tua itu. Orang-orang Ye Junlin dipanggil lebih awal, dan mereka menunggu di lobi hotel. Setelah itu, keluarga Zhao mengatur mobil terpadu untuk menerima manor keluarga Zhao. Li Wenyuan berpegangan erat pada hadiah itu, menantikannya, dan akan bersinar di pesta ulang tahun nanti. Zhao Yalan juga bertanya pada Ye Junlin apakah dia punya hadiah. Konfirmasikan bahwa tidak ada, lalu yakinlah. Ukuran keluarga Zhao hampir sama dengan keluarga Ye sebelumnya. Kemewahan villa sangat mewah. Mobil-mobil mewah di pintu semua dapat berkendara ke pertunjukan. 3 bersaudara Zhao menyambut mereka secara pribadi di pintu masuk villa. Di lobi villa, Zhao Jiangwo, patriark keluarga Zhao, dan istrinya Wu Mulan semuanya berpakaian merah. Setelah militer pensiun tahun itu, keduanya mulai dari awal dan menjadi puluhan miliar raksasa saat ini. Sekarang anak-anak dan cucu-cucunya penuh dengan naga dan burung phoenix. Kedua orang tua itu sangat puas. Orang tua, siapa yang Anda lihat datang? Zhao Suecheng dan istrinya memimpin keluarga Li Wenyuan ke Zhao Jiangwo dan Wu Mulan. Ayah ibu. Zhao Yalan menangis kegirangan. Li Wenyuan juga sangat bersemangat. Ingin menyapa. Akibatnya, Zhao Jiangwo sedikit mengangguk dan Wu Mulan mendengus dingin. Setelah melihat-lihat, dia menoleh. Zhao Yalan dan Li Wenyuan tercengang. Wajah panas ditekan ke pantat dingin. Zhao Yalan segera mengerti bahwa ibunya hanya membiarkan mereka datang, dan butuh beberapa waktu untuk menerimanya. Tapi Zhao Yalan sudah puas bertemu satu sama lain. Suasana di dalam sidang sempat membuat malu. Xiao Ruomei lega pada waktunya. Ngomong-ngomong, orang tua, tidakkah kamu ingin melihat Ziran? Xiao Ruomei menarik Li Ziran di depan tetua kedua. Halo, kakek dan nenek. Li Ziran menyapa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kakek dan neneknya, dan dia tampak agak aneh. Untuk Li Ziran, Zhao Jiangwo dan Wu Mulan melihat dengan seksama. Yah, anak ini baik. Aku menyukainya. Ya, saya mendengar bahwa Ziran cukup mampu, dan perusahaan telah menerima beberapa ratus juta investasi. Keduanya mengagumi Li Ziran, terutama Wu Mulan. Karena Wu Mulan adalah wanita yang kuat, tidak ada yang namanya patriarki dalam dirinya.
Sebaliknya, dia lebih menghargai anak perempuan di antara keturunannya. Harapan besar diberikan pada Zhao Yalan, tetapi dia melarikan diri bersama Li Wenyuan, menghancurkan hatinya. Ini baru lebih dari 20 tahun. Zhao Suecheng memelototi Ye Junlin. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Mengapa kamu tidak datang dan menyapa? Ye Junlin berjalan ke Zhao Jiangwo dan berkata sambil tersenyum, "Halo, kakek dan nenek. Saya suami Ziran, Ye Junlin." Zhao Jiangwo menatap Ye Junlin beberapa kali dan merasa ada aura misterius di tubuh Ye Junlin. Dia tidak bisa melihat. Entah Ye Junlin bersembunyi. Entah Ye Junlin sangat malas. Wu Mulan berkata, "Saya pernah mendengar tentang Anda, kuda hitam di komunitas bisnis Suzhou Hangzhou saat itu. Tetapi sangat disayangkan saya berjongkok di penjara selama 6 tahun. Anda baru saja keluar dari penjara, kan?" Meskipun Wu Mulan tampak acuh tak acuh di permukaan. Tetapi sebenarnya, dia tahu segalanya tentang keluarga Li Wenyuan. "Ya, nenek, baru saja dibebaskan dari penjara." Ye Junlin menjawab dengan jujur. "Lalu apa rencanamu selanjutnya?" tanya Wu Mulan. "Ziran telah berkembang dengan sangat baik, jadi saya bisa membantunya. Enaknya makan nasi lunak." Begitu Ye Junlin mengatakan ini, udara di antara penonton menjadi padat. Bersambung. Bab 185. Penampilan aneh. Setiap orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Terutama Zhao Yalan tampak ngeri. Karena semua orang tahu karakter wanita besi Wu Mulan, semilai hippie Ye Junlin paling tidak terlihat. Latar belakang polisi militer seperti Zhao Yuan adalah yang paling dia sukai. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang anak yang dijemput berdiri teguh di keluarga kaya? Setelah mendengarkan jawabannya, Wu Mulan menatap Ye Junlin dalam-dalam, lalu pergi. "Jelas, saya sangat kecewa dengan Ye Junlin." Zhao Jiangwo menghela nafas dan pergi. Mereka semua menghela nafas bagaimana Li Ziran menikahi suami dengan kondisi yang begitu baik. "Ye Junlin, apa yang kamu lakukan? Kamu menyinggung keagungan wanita tua itu. Orang yang paling tidak terlihat dalam dirinya adalah orang pintar sepertimu." Zhao Suecheng dan Xiao Ruomei memelototi Ye Junlin. "Ye Junlin, kamu membunuh kami. Akhirnya, wanita tua itu bisa menerima kami karena Ziran, dan kamu membuatnya marah lagi." Zhao Yalan hampir menangis karena marah. Dia berpikir, jika ada menantu yang baik, apakah dia akan segera dikenali oleh wanita tua itu hari ini? Sangat disayangkan bahwa itu adalah Ye Junlin. Li Wenyuan memeluk Zhao Yalan, "Istriku berhenti menangis. Ketika jamuan ulang tahun secara resmi dimulai, kita akan menemukan wajah dan membiarkan wanita tua itu mengenali kita. Itu hanya bisa begitu." Zhao Yalan frustrasi secara fisik dan mental. Segera, sebagian besar tamu yang datang ke pesta ulang tahun wanita tua itu tiba. Tapi kelas berat belum datang. Pria tua dan wanita tua itu secara pribadi menyambut mereka di pintu. Ye Junlin dan yang lainnya mengikuti. Segera, beberapa mobil yang ditandai dengan polisi khusus muncul. Zhao Yuan turun lebih dulu. Dia berlari ke belakang dan membuka pintu untuk menyambut para pemimpin satu persatu. "Nenek dan nenek, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Kapten Tim Polisi Khusus Yang Song, Wakil Kapten Gao Haiseng, dan Komisaris Politik Wang Fan. Ini adalah Wakil Direktur Biro Keamanan Umum Kota Kongqingpeng." Zhao Yuan secara singkat memperkenalkan 7 atau 8 pemimpin. Ada lebih dari selusin orang pada tingkat yang sama dengan Zhao Yuan, semua dengan posisi resmi seperti pemimpin detasemen. Yang Song memimpin kerumunan untuk maju dan memberi selamat. Selamat kepada wanita tua karena diberkati sebagai Donghai dan memiliki umur panjang daripada Nanshan. "Selamat datang Kapten Yang. Selamat datang." Melihat begitu banyak pemimpin datang untuk bergabung, Zhao Jiangwo dan Wu Mulan tertawa dari telinga ke telinga dan buru-buru menyapa mereka. Zhao Kuofei dan Zhao Qingfeng tertawa dan berkata, "Ayuan, kamu benar-benar menghasilkan banyak uang untuk kakek nenek." "Orang tua, wanita tua, saya ingin memberikan pujian khusus kepada Zhao Yuan. Kemampuannya terlalu kuat. Biarkan dia menjadi wakil kapten tahun depan." Keluarga Zhao keluar dari naga lagi. Yang Song tersenyum. Mendengar pujian pribadi Yang Song, Wu Mulan dan Zhao Jiangwo bahkan lebih bahagia dan menatap Zhao Yuan dengan puas. "Haha, Kapten Yang. Zhao Yuan selalu menjadi kebanggaan keluarga Zhaoku." Wu Mulan berkata tanpa mengelak. Ini membuat semua orang di belakangnya iri. Terutama Zhao Yalan dan Li Wenyuan adalah yang paling iri. Kapan mereka akan menjadi kebanggaan wanita tua itu? Seberapa bagus? Sayang sekali, mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Harapan hanya bisa dititipkan pada menantu dan menantu. Tapi bisakah menantu seperti Ye Junlin bangga? Mustahil.
Hanya bisa iri tak berdaya. Zhao Yuan juga berkata dengan rendah hati, kakek dan nenek, saya ingin mengundang beberapa bos besar dari wilayah militer, tetapi cucu saya memiliki kemampuan terbatas. Wu Mulan tersenyum setuju, Yuaner, itu sudah cukup. Kapten Yang dan yang lainnya bisa datang. Kemegahan sudah cukup. Bukankah? Ayuan memilikimu. Ditambah kakak perempuan tertua dan kakak ipar tertua. Adegan itu sudah cukup. Zhao Kuofei dan Zhao Qingfeng tertawa. Bersambung. Bab 186. Terlalu bagus untuk ditiup. Ye Junlin baru saja mendengar tentang kakak perempuan tertua dan kakak ipar tertua. Zhao Junfei, putri Zhao Suelong, anak tertua dari keluarga Zhao, saat ini menjabat sebagai wakil gubernur dari ibu kota provinsi Heikibang. Suaminya, Zhang Wentao, bahkan lebih menakutkan. Kakeknya dulu adalah garis depan ibu kota provinsi, tetapi sekarang dia telah mundur. Ayahnya adalah wakil direktur Departemen Keuangan Kota, dan dia menjabat sebagai direktur Biro Industri dan Komersial. Selir Zhao Jun dan Xiao Qin adalah cucu perempuan yang paling dicintai wanita tua itu. Benar saja, tidak butuh waktu lama. Selir Zhao Jun dan Zhang Wentao datang bersama dengan kakek Zhang Wentao, Zhang Guolong dan ayahnya Zhang Fuqian. Zhang Guolong pernah duduk di posisi wakil wali kota Jinling. Zhang Fuqian berada di masa jayanya dan berada di posisi tinggi. Ketika keduanya datang, pengaturan keluarga Zhao mencapai puncaknya. Selamat ulang tahun mertua. Zhang Guolong dan Zhang Fuqian memberi selamat berturut-turut. Wanita tua itu bahkan memegang tangan selir Zhao Jun dan Wentao Zhang, tersenyum dari telinga ke telinga, matanya menyipit. Iri. Sangat iri. Li Wenyuan dan Zhao Yalan bermimpi bahwa menantu mereka adalah seorang blockbuster. Jaga pinggang Anda tetap lurus. Sangat disayangkan bahwa itu hanya mimpi. Menantu yang baik selalu menjadi milik orang lain. Ini adalah hidupku dalam hidupku. Aku hanya bisa bertemu menantu seperti itu. Haha, ada terlalu banyak jenius di generasi muda keluarga Zhao saya. Apalagi cucu-cucu saya. Hanya karena bakat dan kemampuan menantu ini, Anda tidak dapat menemukan beberapa di seluruh provinsi, kan? Di depan ratusan orang, wanita tua itu berkata dengan bangga. Zhao Yuan dan beberapa orang setuju, bukan? Ibu kota provinsi, seperti kakak ipar, dapat menghitung dengan satu tangan. Zhang Wentao meluruskan dasinya dan berkata sambil tersenyum, kakek dan nenek, Anda memiliki reputasi yang baik. Menantu laki-laki dari keluarga Zhao sangat baik. Saya mendengar bahwa ada cucu menantu Su Zhou dan Hang Zhou siapa yang sangat baik. Dia membangun grup multimiliar dari awal. Apakah menantu ini ada di sini? Dengan mengatakan itu, Zhang Wentao melihat sekeliling. Ketika saya mendengar bahwa Zhang Wentao mengacu pada Ye Junlin, Li Wenyuan dan Zhao Yalan tiba-tiba merasa muram di wajah mereka. Mereka menundukkan kepala dan menarik Ye Junlin ke samping, mencoba menghindari mereka. Bibi, Paman, apa yang kamu sembunyikan? Menantu Su Hang Ye Jun ada di sini. Seseorang dengan kejam menunjukkan bahwa Ye Jun datang ke beberapa orang. Orang-orang di sekitarnya mundur satu demi satu, mengungkapkan area yang luas. Hanya Ye Junlin 4. Dalam sekejap, ratusan mata di lapangan terfokus pada Ye Junlin. Zhang Wentao tersenyum ketika melihatnya. Ini adalah menantu Ye Junlin dari Su Hang. Kakak ipar, saya mendengar bahwa Anda sebelumnya bernilai miliaran dolar, tetapi sekarang Anda lebih berharga daripada seluruh Zhao kami. Keluarga, kan? Selir Zhao Jun juga tersenyum dan berkata, ya, menurut potensi saudara iparmu, 10 miliar terlalu cepat. Geser. Diperhatikan oleh ratusan kerabat bangsawan, Li Wenyuan dan Zhao Yalan terus berkeringat. Mereka terlalu gugup. Sungguh memalukan saat ini. Li Ziran dapat melihat bahwa mereka sengaja mempermalukan Ye Junlin. Ketika dia akan memberi Ye Junlin permulaan, dia tidak berharap Ye Junlin mengatakan, jawab pertanyaan kakak perempuan tertua. Kakak ipar tertua, memang, itu sudah berakhir. Bagi Ye Junlin, uang adalah angka. Berapa? Katanya dalam satu kalimat. Puluhan miliar keluarga Xiao tidak ada di mata, apalagi keluarga kecil Zhao. Mendesis. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menarik napas. Pembicaraan besar Ye Junlin benar-benar kejam. Itu terlalu membual. Bersambung. Bab 187. Sistem Cheng He. Zhang Wentao dan Zhao Junfei tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan bertanya, kakak ipar itu mengerikan. Bisakah Anda memberi saya angka yang tepat untuk nilai Anda? Ya, itu membuat kami iri untuk mengatakannya. Kakek nenek pasti bangga padamu juga. Ye Junlin, jangan bicara omong kosong.
Li Ziran dan Li Wenyuan hampir menutup mulut Ye Junlin dengan tergesa-gesa. Tapi Ye Junlin perlahan mengangkat satu jari. Setidaknya nomor ini. Setidaknya 10 miliar. Zhang Wentao bertanya. Tidak. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Mungkinkah 100 miliar? Zhang Wentao menghela nafas lega ketika dia mengatakan nomor ini. Ye Junlin tersenyum. Kakak ipar tertua tidak benar. Setidaknya 1 triliun. Engah. Hahaha. Ketika Ye Junlin mengatakan ini, para penonton tertawa terbahak-bahak. Alasan semua orang diam tadi adalah untuk bertanya-tanya seberapa jauh Ye Junlin bisa meledak. Akibatnya, kulit sapi Ye Junlin terhempas ke tanah. Setidaknya 1 triliun. Apa konsep ini? Skala 100 keluarga Zhao. Zhang Wentao dan kakek serta ayahnya tertawa. Saya telah melihat orang-orang muda membual. Tetapi saya belum pernah melihat pembual seperti itu. Belum lagi kepemilikan pribadi. Kementerian Keuangan pun tidak punya sebanyak itu. Yang lain tertawa terbahak-bahak. Orang-orang yang tidak tersenyum seperti Zhao Yuan tertawa terbahak-bahak. Adapun Wu Mulan dan Zhao Jiangwo, wajah mereka menjadi hitam. Ini adalah penghinaan bagi mereka. Tindakan Ye Junlin adalah untuk memprovokasi keagungan mereka. Wu Mulan berkata dengan marah. Mereka berdua menantu. Mengapa kesenjangannya begitu besar? Wu Mulan bahkan berkata langsung kepada Li Wenyuan dan Zhao Yalan. Jaga menantumu. Tahu bahwa kamu tidak boleh mengatakan apapun pada kesempatan ini. Li Wenyuan dan Zhao Yalan sangat takut sehingga mereka menggigil dan tidak berani mengangkat kepala ketika mereka menundukkan kepala. Air mata Zhao Yalan mengalir lebih deras lagi. Salah. Tidak pernah begitu dirugikan. Bahkan sebelumnya karena keluarga Li, saya tidak pernah dianiaya. Zhao Yalan telah memikirkan masalah kembali ke keluarga kelahirannya selama hampir 30 tahun. Sekarang akhirnya ada kesempatan. Tetapi ketika saya menghadapi semua kerabat saya untuk pertama kalinya, saya kehilangan orang yang begitu besar. Zhao Yalan ingin menghentikan dirinya sendiri. Lupakan. Salahkan Ye Junlin. Semuanya salah Ye Junlin. Li Wenyuan mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia bersumpah bahwa ketika perjamuan ulang tahun selesai, dia pasti akan memukul Ye Junlin beberapa pukulan. Sungguh memalukan. Li Ziran juga kecewa dengan Ye Junlin. Dia selalu suka berbicara kata-kata besar. Itu sudah menjadi kebiasaan. Di keluarga Li, dia dengan santai membayar 10 miliar. Sekarang di keluarga Zhao, dia telah mengubah 1 triliun secara langsung. Apakah dia tidak tahu tentang uang? Bisakah pembicaraan besar seperti itu dikatakan? Li Ziran sangat menyesalinya. Anda harus mendengarkan pendapat orang tua Anda di awal dan tidak membawa Ye Jun ke sini. Benar saja. Begitu saya datang ke sini, orang tua saya hilang. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan. Mereka berdua menantu. Jaraknya terlalu besar. Yang satu adalah menantu tercinta, dan yang lainnya adalah menantu sampah. Saya mendengar bahwa Ye Junlin memiliki karakter buruk dan jahat kepada saudara iparnya. Dia hampir membunuh ayah angkat dan ibu angkatnya. Keluarga mereka sangat miskin. Kalau tidak wanita tua itu tidak akan merindukan putri ini dalam 30 tahun. Mendengar semua jenis diskusi di sekitar, air mata Zhao Yalan meledak. Memalukan. Ini jelas merupakan momen paling memalukan dalam hidupnya. Li Wenyuan hampir sama. Saya ingin pamer di keluarga Zhao, tetapi saya malu. Cepatlah. Apa gaya berdiri di pintu? Bersambung. Bab 188. Benci besi tapi bukan baja. Kamu malu. Bukankah lelaki tua dan wanita tua itu malu? Di depan begitu banyak orang. Zhao Suecheng membenci cara besi tidak bisa dibuat dari baja. Li Wenyuan dan Zhao Yalan dengan enggan memasuki villa. Zhao Yalan berkata dengan marah pada Ye Junlin, jangan ikuti aku. Setelah akhirnya memasuki lobi villa, duduklah. Keluarga Li Wenyuan sedang duduk di tepi, jauh dari wanita tua itu. Semakin berat bebannya, semakin penting wanita tua itu bisa duduk di depan. Istri saya sekarang akan berada di tautan pemberian hadiah. Segera setelah kami memberikan hadiah, wanita tua itu akan senang. Li Wenyuan berkata. Zhao Yalan menyeka air matanya dan menunggu dalam diam. Setelah tamu kenyang, tuan rumah mulai mengumumkan awal. Setiap item upacara dilakukan. Berikutnya adalah tautan pemberian hadiah. Setelah tuan rumah selesai berbicara, semua orang mulai memberi hadiah. Ada ratusan kerabat dan teman yang menghadiri jamuan ulang tahun, dan hadiahnya bervariasi tetapi sangat berharga. Saya mendengar ucapan selamat dari semua orang. Kepercayaan diri Li Wenyuan dan Zhao Yalan segera meningkat. Karena hadiah yang dikirim, tidak ada yang bisa menandinginya. Ini bahkan jauh lebih buruk. Dihadapkan dengan hadiah ini, wanita tua itu hanya mengangguk.
menunjukkan sedikit minat. Pergi. Ayo cepat berikan hadiah. Wanita tua itu pasti akan sangat senang. Li Wenyuan dan Zhao Yalan buru-buru membawa Li Ziran ke depan untuk memberikan hadiah. Saudari Yalan, apakah kamu cukup siap? Di depan Zhao Yalan adalah sepupunya Zhao Xiumei dan sepupu ipar si Zhao. Haha, sepupu dan suami sepupu. Kamu juga siap. Li Wenyuan dan Zhao Yalan tersenyum. Mereka sudah membayangkan di benak mereka adegan wanita tua itu menutup mulutnya setelah mendengar hadiah itu. Berikutnya adalah hadiah ucapan selamat dari keponakan Zhao Xiumei dan keponakan dan menantunya, kaligrafi dan lukisan asli Tang Bohu, senilai 700.000. Ada juga ginseng liar berusia 500 tahun. Terakhir, keponakan Buddha Giok Zhao Xiumei secara khusus meminta dari Gunung Emei. Berkati wanita tua itu dalam kesehatan yang baik. Tuan rumah membacakan hadiah ucapan selamat dari keluarga Zhao Xiumei. Penonton penuh dengan tepuk tangan. Semua orang sangat puas dengan hadiah ini. Terutama Buddha Giok yang diundang. Hadiah ini terlalu disengaja. Setelah mendengar ini, wanita tua itu akhirnya tersenyum. Jelas sangat menyukai hadiah ini. Xiumei, Xiao Zhao, aku sangat menyukai hadiahmu. Wanita tua itu berkata secara langsung. Hanya Li Wenyuan, Zhao Yalan dan Li Ziran yang tercengang. Karena itu hampir sama dengan hadiah mereka. Yang paling penting adalah hadiah umumnya beberapa kali lebih mahal daripada Li Wenyuan dan keluarganya. Kebetulan keduanya berada di posisi depan dan belakang. Jika wanita tua itu tahu hadiah yang sama dan murah, dia tidak tahu seperti apa wajah itu. Li Wenyuan dan Zhao Yalan tidak bisa bernapas dengan gugup, dan keringat dingin dengan cepat membasahi pakaian mereka. Berikutnya adalah hadiah dari putri Zhao Yalan dan menantu laki-laki Li Wenyuan. Hah! Saat melihat hadiah itu, bahkan tuan rumah sendiri tercengang. Kebetulan seperti itu. Ada apa? Apakah ada masalah dengan hadiah mereka? Seseorang bertanya. Tuan rumah membacakan setelah memilah-milah emosinya. Hadiah dari keluarga Zhao Yalan adalah kaligrafi dan lukisan senilai 300.000 yuan. Ginseng liar berusia seabad. Dan Buddha Giok yang diundang dari kuil Suhang Dawen. Yah, itu juga disengaja. Hadiah yang disiapkan oleh Mas Zhao Xiumei persis sama. Nilainya hanya 2 kali lipat. Ketika tuan rumah selesai membaca, Li Wenyuan dan Zhao Yalan hanya punya satu ide. Mereka ingin mencari tempat untuk menjahit. Malu dan malu. Bahkan lebih memalukan dari sekarang. Bersambung. Bab 189. Malu. Pada saat ini, Li Wenyuan dan Zhao Yalan sama-sama menghela nafas. Mengapa takdir begitu tidak adil bagi mereka? Mengapa Anda menemukan hal yang memalukan? Hadiah yang sama persis, tetapi harganya 2 kali lebih rendah dari yang lain, tetapi juga di belakang mereka. Bahkan Li Ziran merasa kusam di wajahnya dan tidak bisa tinggal di sini sejenak. Zhao Xiumei dan si Zhao menatap tak berdaya pada keluarga Li Wenyuan. Mereka tidak menyangka akan menyiapkan hadiah serupa. Apa itu Yuxin? Salinan hadiahnya, kan? Kamu harus menyiapkan hadiah serupa dengan harga yang sama. Siapa yang kamu mainkan seperti ini? Apakah ini meremehkan wanita tua itu? Apakah wanita tua itu buruk untuk ratusan ribu? Dengan tulus membuat lelucon. Semua orang marah. Wanita tua itu mendengus marah ketika dia melihat hadiah dari keluarga Zhao Yalan ini. Kalau tidak mau menyiapkan hadiah, jangan menyiapkannya. Selalu lakukan hal-hal memalukan ini. Zhao Jiangwo juga menghela nafas lagi dan lagi. Jelas bahwa Zhao Yalan telah mempermalukan mereka. Zhao Yalan benar-benar ingin memukulnya sampai mati. Dia benar-benar malu dalam keluarga kelahirannya, tanpa wajah atau martabat. Mulai sekarang, hanya hal-hal memalukan yang akan diingat oleh orang tuanya. Aku tahu aku tidak akan berada di sini. Salahkan Ye Junlin. Jika Ye Junlin kuat, bisakah dia jatuh ke titik ini? Jika Ye Junlin bernilai miliaran, dia tidak perlu menyiapkan hadiah. Wanita tua itu akan sangat senang hanya berdiri di sini. Keluarga Zhang Wentao mengikuti dari belakang. Zhang Guolong dan Zhang Fuqian memberikan beberapa hadiah simbolis secara acak. Dalam kapasitas mereka, berada di sini adalah hadiah terbesar. Wanita tua itu sangat senang. Nenek, cucu menantu Zhang Wentao mempersembahkan sepasang mutiara malam laut Cina Selatan. Bernilai puluhan juta. Itu hanya ketika saya pindah ke 10 kota asing untuk melelangnya. Zhang Wentao mengirim sepasang Ye Mingzu. Tiba-tiba penonton mendidih. Dibandingkan dengan ratusan ribu hadiah dari keluarga Li Wenyuan sebelumnya, ini benar-benar lonjakan, dan kontrasnya terlalu jelas. Wanita tua itu datang untuk mengambil sendiri 2 mutiara malam, tetapi dia tidak menyukainya. Dia memandang keluarga Li Wenyuan. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah hadiah.
Saya ingin hadiah Wen Tao bahkan jika itu bernilai sepeser pun. Karena itu sengaja disiapkan. Li Wenyuan dan Zhao Yalan bersembunyi di sudut. Bahkan tidak berani mengangkat kepala mereka. Mereka hanya berharap perjamuan ulang tahun dapat berakhir lebih awal dan meninggalkan ibu kota provinsi sesegera mungkin. Ye Junlin tiba-tiba mewarnai Li Zi. Di mana aku? Keluar dulu. Apalagi yang ingin ditanyakan Li Ziran? Ye Junlin menghilang. Di aula, hadiah terus diberikan. Munculnya peningkatan nilai. Zhao Suelong akhirnya mempresentasikan kontrak untuk proyek 3 miliar, yang mengejutkan penonton. Zhao Yuan dan yang lainnya juga memberikan hadiah. Dibandingkan dengan hadiah lain yang bernilai puluhan juta, Zhao Yuan memberikan pedang spesial yang langka. Nenek tahu kamu menyukai benda ini. Aku mendapatkannya secara khusus. Zhao Yuan Dao. Aku tertarik. Aku menyukainya. Wu Mulan dulunya adalah karakter yang kejam di medan perang. Dan dia juga sangat menyukai pedang jenis ini. Pada akhirnya, beberapa cucu menantu dari keluarga Zhao juga memberikan hadiah, membuat wanita tua itu bahagia dari telinga ke telinga. Pada saat ini, Zhang Wentao tiba-tiba tersenyum dan berkata, izinkan saya mengucapkan beberapa patah kata untuk menantu keluarga Zhao. Telah memberikan hadiah secara individual. Bibi Zhao Yalans menantu Ye Junlin belum mengirimnya, kan? Ya, Ye Junlin tidak mengirimnya. Semua orang melihat ke meja Li Wenyuan. Fokus pada mereka lagi. Ngomong-ngomong, di mana Ye Junlin? Bukankah kamu seharusnya melarikan diri? Bersambung. Bab 190. Menyinggung. Bukankah hanya karena kamu tidak menyiapkan hadiah? Sedangkan untuk berlari. Ya, wanita tua itu masih meremehkan hadiahnya. Semua orang mencibir. Siapa bilang aku tidak menyiapkan hadiah? Pada saat ini, sebuah suara datang. Menggemakan penonton seperti guntur. Mengikuti suara itu, semua orang melihat ke atas. Saya melihat Ye Junlin berdiri di pintu masuk aula. Dengan sebatang rokok di mulutnya dan 2 kantong plastik hitam di tangannya, dia tampak malas. Wanita tua dan pria tua itu menunjukkan rasa jijik di wajah mereka ketika mereka melihat mereka. Gaya mereka sangat keras. Sangat menjengkelkan untuk terlihat seperti Ye Junlin tidak memiliki bentuk yang tepat. Lihatlah 2 kantong plastik hitam di tangannya. Itu digunakan untuk sayuran di pasar sayur. Hadiah bagus apa yang bisa ada di tas semacam ini? Hahaha, 2 tas rusak ini benar-benar menertawakanku. Apakah itu akan berisi seikat sayuran atau roti kukus? Melihat kedua kantong plastik itu, semua orang tertawa terbahak-bahak hingga perut mereka sakit. Pada kesempatan ini, gunakan kemasan semacam ini sebagai hadiah. Ini jelas merupakan penghinaan bagi wanita tua itu. Ye Junlin, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak ingin memberikan hadiah? Karena takut ada yang salah dengan Ye Junlin, Zhao Yalan dan Li Wenyuan ingin berlari keluar untuk menghentikan Ye Junlin. Itu cukup memalukan. Ye Junlin merasa malu lagi. Mereka hanya memiliki jalan buntu. Duduk. Tiba-tiba, wanita tua itu menjadi marah. Zhao Yalan dan Li Wenyuan hanya bisa menurut. Zhang Wentao bertanya, Nenek, hadiah apa yang bisa dia simpan di tas seperti ini? Kamu tidak perlu dia memberikannya, kan? Wanita tua itu keras kepala. Tidak. Biarkan dia datang. Saya ingin melihat hadiah apa yang bisa dia berikan. Ya, mari kita lihat hadiah apa yang diberikan menantu ini. Semua orang menjadi penasaran. Kemarilah, saudara ipar. Zhang Wentao tersenyum. Dia akan senang melihat Ye Junlin mempermalukan dirinya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah menantu keluarga Zhao yang sebanding dengannya saat itu. Dengan cara ini, Ye Junlin datang ke depan selangkah demi selangkah, merokok. Melihat kantong plastik yang berat, semua orang bertanya-tanya apa isinya. Saat Ye Junlin semakin dekat, Yang Song dan yang lainnya yang duduk di meja depan tiba-tiba mengenali Ye Junlin, dan mereka ketakutan. Yang Song berdiri tanpa sadar, dan ketika dia akan keluar untuk menyapa, dia tiba-tiba berhenti ketika dia melihat mata Ye Junlin. Semua orang memandang Yang Song dengan rasa ingin tahu. Zhao Yuan di sebelahnya tampak bingung. Ada apa denganmu, Tim Yang? Yang Song duduk diam. Tidak apa-apa, kakiku kram. Akhirnya, Ye Junlin datang ke wanita tua dan pria tua itu. Berani merokok pada kakek dan nenek, kamu mencari kematian. Zhang Wentao sangat kesal karena Ye Junlin merokok. Namun, Zhao Jiangwo dan Wu Mulan menemukan sebuah anomali. Rokok di mulut Ye Junlin sepertinya adalah rokok khusus untuk area militer. Secara khusus, bau asap yang mencekik ini hanya ada di rokok khusus yang disediakan oleh wilayah militer. Zhao Jiangwo dan Wu Mulan cukup yakin. Pada saat ini, Ye Junlin memiliki rasa misteri.
Lalu aku membukanya. Ye Junlin bertanya. Buka. Untuk beberapa alasan, Zhao Jiangwo dan Wu Mulan mulai menantikannya. Tampaknya ada hal-hal baik di dalam kantong plastik yang rusak ini. Ye Junlin mengeluarkan 2 kotak rokok dan 2 botol anggur dari kantong plastik dan meletakkannya di depan Zhao Jiangwo dan Wu Mulan. Cucu menantu Ye Junlin masing-masing memberikan 2 kotak tembakau dan anggur. Kata Ye Junlin. Kemasan luar rokok dan anggur sangat sederhana. Penampilan hijau militer. Dan pengerjaannya juga sangat kasar. Setelah melihat ini, Zhang Wentao tertawa dan berkata, Ye Junlin, apakah kamu gila? Bisakah rokok dan anggur rendahan seperti itu menjadi hadiah? Bersambung.